Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, video pembelajaran biologi dengan saya, Weti Dwi Yuningsi. Oke, disimak baik-baik ya. Oke, kali ini kita akan membicarakan tentang pembahasan soal latihan PAS Biologi kelas 10 IPA IPS Lintas Minat Part 2. Oke, disimak baik-baik ya. Nomor 26 di bawah ini yang merupakan ciri dari kingdom Monera adalah: Monera identik dengan organisme prokaryotik. Pro artinya belum, karyon artinya selaput inti. Jadi organisme yang belum mempunyai membran inti. Jadi jawabannya untuk nomor 26 adalah yang E, tidak memiliki membran inti. Oke, kita bahas nomor 27. Dalam pengamatan, Andi menemukan bakteri berbentuk bulat yang hidup bergerombol menyerupai buah anggur. Ini termasuk bakteri apa? Bentuk bulat bakteri adalah kokus. Seperti anggur berarti bentuk Staphylococcus. Maka jawaban nomor 27 adalah yang C, Staphylococcus. Oke, kita akan bahas nomor 28. Dalam pengamatan, Tatang menemukan bakteri yang memiliki flagel bergerombol pada kedua ujungnya. Ini termasuk bakteri apa? Kedua ujung berarti ampi, jadi bentuk bakterinya adalah amphitrich. Jawaban untuk nomor 28 adalah D, amphitrich. Oke, kita akan bahas nomor 29. Bakteri ini menyerang pada manusia sehingga menyebabkan radang tenggorokan, yaitu bakteri apa? Radang tenggorokan itu adalah penyakit difteri. Maka bakterinya adalah Mycobacterium diphtheriae. Jawaban untuk nomor 29 adalah yang E. Oke, kita bahas nomor 30. Bakteri yang mampu mengubah bahan anorganik menjadi senyawa organik menggunakan sumber energi cahaya disebut bakteri. Cahaya itu foto, dapat membuat makanan sendiri adalah autotrof. Jadi fotoautotrof atau yang disebut dengan produsen, tumbuhan berklorofil yang dapat melakukan fotosintesis. Jadi nomor 30 jawabannya yang B, fotoautotrof. Oke, kita akan bahas nomor 31. Reproduksi bakteri secara seksual generatif disebut paraseksual. Reproduksi ini berlangsung melalui proses. Untuk reproduksi bakteri secara seksual itu ada 3, yaitu transformasi, transduksi, dan konjugasi. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita bahas nomor 32. Amuba dalam menghancurkan dan memakan mikroorganisme lain melalui cara apa? Yaitu menggunakan cara fagositosis adalah memakan bulat-bulat mikroorganisme lain. Jadi nomor 32 jawabannya adalah A, fagositosis. Oke, kita akan bahas nomor 33. Menggunakan mikroskop, Budi mengamati air dari sawah. Ditemukan makhluk kecil yang bergerak-gerak cepat, bersel satu, mempunyai rambut getar, sehingga Budi berkesimpulan makhluk hidup kecil ini adalah rambut getar itu silia. Organisme yang mempunyai silia adalah kelas Ciliata, contohnya hewan sandal yaitu Paramecium caudatum. Jadi nomor 33 jawabannya adalah yang A, Paramecium specie. Oke, kita akan bahas nomor 34.
Vakuola berdenyut atau vakuola kontraktil berfungsi untuk apa? Vakuola berdenyut atau vakuola kontraktil mengeluarkan zat sisa. Jadi nomor 34 jawabannya adalah yang C, mengeluarkan sisa makanan cair. Oke, kita akan bahas nomor 35. Perhatikan data organisme di bawah ini. Ciri-ciri yang dimiliki oleh Ciliata adalah untuk Ciliata pasti bersifat uniseluler. 1. Kalau Pseudopodia itu untuk rhizopoda. Kemudian yang ketiga bersifat eukariotik. Kemudian ada alat gerak berupa rambut getar atau silia. Jadi nomor 35 jawabannya adalah B, 135. Oke, kita bahas nomor 36. Berikut adalah ciri-ciri protozoa. Ciri-ciri tersebut adalah di sini yang kita lihat adalah yang nomor 3, petunjuk adanya minyak bumi. Protozoa pada kelas rhizopoda yang digunakan untuk petunjuk adanya minyak bumi adalah foraminifera. Jadi nomor 36 jawabannya C, foraminifera spesies. Oke, kita akan bahas nomor 37. Ada beberapa plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria. Penyakit tersebut ditandai dengan gejala suhu badan yang panas dingin berganti-ganti setiap 2 hari sekali. Penyebab malaria tersebut adalah jenis plasmodium. Malaria dengan gejala demam periodik setiap 48 jam atau 2 hari adalah malaria tertiana yang disebabkan oleh Plasmodium vivax yang dibawa oleh nyamuk Anopheles. Jadi nomor 37 jawabannya adalah B, Plasmodium vivax. Oke, kita bahas nomor 38. Di bawah ini yang termasuk kelompok jamur lendir adalah Pisarium. Jadi nomor 38 jawabannya adalah A, Pisarium. Oke, kita akan bahas nomor selanjutnya, nomor 39. Chrysophyta sering disebut sebagai alga pirang atau alga keemasan karena mempunyai pigmen atau zat warna yang disebut. Oke, kita bahas untuk Phycosanthin, ini adalah alga coklat yaitu Phaeophyta. Phycocyanin dimiliki oleh alga biru Cyanophyta. Kemudian ada pigmen xanthophyll, ini yang dimiliki oleh alga keemasan Chrysophyta. Jadi ini warna emas. Kemudian ada phycoerythrin, ini warna merah dimiliki oleh alga merah Rhodophyta. Dan klorofil ini adalah warna hijau dimiliki oleh Chlorophyta, alga hijau. Jadi nomor 39 jawabannya adalah C, xanthophyll. Oke, kita akan bahas nomor 40. Berikut ini adalah beberapa nama alga. Alga yang bermanfaat bagi industri makanan adalah berdasarkan dari pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka yang digunakan sebagai bahan makanan yang pertama adalah chlorella, itu sebagai protein sel tunggal atau PST. Kemudian ada Eucheuma spinosum dan Gelidium cartigium, ini untuk membuat agar-agar. Jadi nomor 40 jawabannya yang D, 2, 4, 5. Oke, kita akan bahas nomor selanjutnya yaitu nomor 41. Akhir-akhir ini wabah COVID-19 mulai merebak lagi. Penyebab penyakit ini dipelajari dalam cabang ilmu biologi yang disebut ilmu yang mempelajari tentang virus disebut virologi. Jadi nomor 41 jawabannya adalah yang A, virologi. Oke, kita akan bahas nomor 42. Perhatikan pernyataan berikut.
Urutan langkah yang sesuai dengan metode ilmiah adalah yang pertama kita harus paham bahwa metode ilmiah itu mempunyai tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu merumuskan masalah, melakukan observasi, menyusun hipotesis, melakukan eksperimen, dan mengambil keputusan. Jadi nomor 42 jawabannya yang D, 4, 3, 5, 2, 1. Oke, kita akan bahas nomor 43. Pada percobaan pengaruh limbah organik terhadap pertumbuhan tanaman, digunakan bermacam-macam limbah, misalnya air bekas cucian beras, air bekas cucian ikan, dan air bekas cucian sayur. Hal tersebut merupakan variabel. Variabel yang bebas peneliti lakukan disebut sebagai variabel bebas. Maka jawaban untuk nomor 43 ini adalah B, bebas. Oke, kita akan bahas nomor 44. Tingkatan organisasi kehidupan mulai dari yang terkecil secara berurutan adalah dimulai dari molekul, kemudian menjadi sel, kumpulan dari sel bernama jaringan, kumpulan dari jaringan organ, kumpulan dari organ adalah sistem organ, kemudian individu populasi. Jadi nomor 44 jawabannya yang D. Oke, kita akan bahas nomor 45. Kelompok tumbuhan yang merupakan tingkatan satu gen adalah. Nah, ini kita harus tahu tentang keanekaragaman. Satu gen berarti harus sama satu spesies, misalnya pada mangga dengan nama ilmiah Mangifera indica, termasuk keanekaragaman gen. Jadi jawaban untuk 45 adalah A, mangga mana lagi, mangga gedok, dan mangga harum manis. Oke, kita akan bahas 46. Cermati hewan-hewan berikut ini. Hewan-hewan yang dapat dikelompokkan dalam keanekaragaman tingkat jenis dalam satu gen ditunjukkan oleh nomor. Jadi kita harus cari ini yang satu spesies. Keanekaragaman tingkat gen itu mempunyai nama spesies yang sama. Misalnya ayam itu galus-galus ya. Jadi nomor 46 ini jawabannya adalah yang E, 3, 4, dan 6. Oke, kita bahas nomor 47. Di dalam klasifikasi jeruk bali Citrus maxima, jeruk nipis Citrus auratifolia, dan jeruk keprok Citrus mobilis termasuk dalam satu kelompok, yaitu pada tingkat. Kata depan yang sama itu menunjuk genus, jadi sama pada tingkat genus. Jawabannya adalah yang B, genus. Oke, kita akan bahas nomor 48. Siswa secara sistematik mengurutkan klasifikasi seekor kucing adalah yang pertama adalah chordata, kemudian vertebrata, mamalia, karnivora, Felidae, dan Felix. Jadi jawaban untuk nomor 48 adalah yang C. Oke, kita akan bahas nomor 49. Acetobacter psilinum bermanfaat untuk membuat fermentasi nata de coco. Oke, jadi nomor 49 jawabannya adalah E, nata de coco dari air kelapa. Oke, kita akan bahas nomor 50. Bakteri penyebab penyakit kolera, yaitu sesuai dengan kata keduanya itu menunjukkan jenis penyakitnya. Jadi Salmonella typhosa penyakit tipes, Vibrio cholera penyakit kolera, Mycobacterium tuberculosis ini adalah penyakit TBC.
Kemudian ada Clostridium tetani, ini adalah penyakit tetanus. Kemudian ada Mycobacterium lepra, ini penyakit lepra. Jadi nomor 50 ini yang ditanya kolera, maka jawabannya yang B, Vibrio cholerae. Oke, demikian tadi pembahasan soal latihan PAS Biologi kelas 10 IPA IPS lintas minat. Sukses selalu PAS-nya ya. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.